Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winanda Arsyad dengan NIM 1904030004, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, serta bagaimana cara menghitung laporan rasio likuiditas dan laporan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangka pendek. Rasio likuiditas atau disebut juga rasio modal kerja bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Adapun cara menghitung laporan rasio atau likuiditas pada PT Aceh Hardware Indonesia Tbk 2019 menggunakan 4 metode atau 4 rumus. Rumus yang pertama yaitu rasio lancar atau current ratio. Current ratio sama dengan aktiva lancar dengan nilai 4,584, 328, 815,680 dibagi utang lancar yaitu 567,618, 484,153 sehingga menghasilkan nilai 8,07 kali. Rumus yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar sama dengan 4,584, 328, 815,680 dikurang 2,652, 702, 550,446 dibagi 567,618,484,153 sehingga menghasilkan nilai 3,40. Rumus yang ketiga yaitu rasio kas atau cash ratio. Cash ratio sama dengan kas atau setara kas dibagi hutang lancar sama dengan 1,255, 018,477,387 dibagi 567,618,484,153 sehingga menghasilkan nilai 2,21 atau 221%. Rumus yang keempat yaitu rasio perputaran kas atau cash turnover. Rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih dikurang utang lancar sama dengan 8,142,717,045,655 dibagi 4,584,328,815,680 dikurang 567,618,484,153 sama dengan 8,142,717,045,655 dibagi 4,016,710,331,527 sehingga menghasilkan nilai 2,02. Rasio solvabilitas atau solvency ratio adalah rasio keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk menghitungnya, kita membagi utang relatif terhadap modal perusahaan. Untuk menghitung laporan solvabilitas, kita menggunakan 5 rumus. Rumus yang pertama yaitu debt to asset ratio atau debt ratio. Debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset sama dengan 1,177, 675,527,585 dibagi 4,920,169,803,449 sehingga menghasilkan nilai 0,198. Jika dibulatkan menjadi persen yaitu 20%. Rumus yang kedua yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi ekuitas sama dengan 1,177,675,527,585 dibagi 4,742,494,275,864
sehingga menghasilkan nilai 0,248. Jika dibulatkan menjadi 25%. Rumus yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio sama dengan long term debt dibagi equity sama dengan 610,057,043,432 dibagi 4,742,494,275,862 sehingga menghasilkan nilai 0,128. Jika dibulatkan menjadi 13%. Rumus yang keempat yaitu time interest earned atau TIE sama dengan EBIT dibagi interest sama dengan 1,280,008,338,244 dibagi 1,139,768,526 sehingga menghasilkan nilai 1,123 dan jika dibulatkan menjadi 0,11 kali. Pada rumus yang kelima saya tidak menggunakannya karena pada laporan keuangan tidak menyertakan nilai yang berada pada rumus tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas serta cara menghitung rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.